strabed, ada arus faradik, ada arus trianguler, ada arus galvanik, ada arus strabed, ada arus tense, gitu. Apa itu ciri-cirinya? Itu arus tense itu umumnya AC ya. Apakah bisa DC? Bisa. Jadi tense itu umumnya AC, ya. Tapi bisa juga DC. Bedanya apa? Kalau AC maka harusnya bolak-balik. Maka kutub plus dan negatif tidak perlu dipikirkan penempatannya. Tapi kalau arusnya itu adalah DC, maka kita harus memperhitungkan ada tidaknya efek elektrokimia. Kalau terlalu tinggi intensitasnya, terlalu besar durasinya, maka reaksi asam basa atau reaksi kimia itu akan terjadi. Nah, tense itu memiliki durasi yang sangat pendek, yaitu antara 10 sampai 250 mikrosecond. Durasinya ya, durasinya itu antara 10 sampai 250 mikrosecond. Kemudian tense ini dapat merangsang serabut saraf bermielin tebal, ya. Dan tense ini dikenal ada 3 jenis. Yang pertama tense konvensional atau high frequency low intensity. Jadi tense konvensional atau tense biasa saja, tense umum itu frekuensinya antara 80 dan 100 Hz. Yang kedua tense low frequency high intensity. Namanya adalah apa? Akupunktur like tense. Jadi tense yang seperti akupunktur. Jadi kalau konvensional tense itu namanya high frequency low intensity. Kenapa? Frekuensinya itu antara 80 dan 100. Tinggi-tinggi kan? Tetapi nanti ketika diaplikasikan intensitasnya itu rendah. Maka namanya low intensity gitu. Kenapa rendah? Karena tidak sampai menimbulkan kontraksi otot. Jadi hanya terasa parestesia, hanya terasa geringsing saja. Nah, sedangkan kalau akupunktur like tense itu disebut sebagai low frequency high intensity. Kenapa? Karena intensitasnya itu hanya di bawah 10 Hz. Namun nanti intensitasnya itu bisa sampai tinggi, sampai timbul kontraksi otot. Jadi kalau menggunakan akupunktur like tense, maka intensitasnya itu harus sampai menimbulkan kontraksi otot. Tetapi kalau kita menggunakan konvensional tense, itu tidak boleh sampai menimbulkan kontraksi otot, tetapi cukup terasa jelas atau mitis atau ya fortis bolehlah fortis, tapi tidak sampai timbul kontraksi otot ya, hanya sensasi atau parestesia saja. Nah, yang ketiga namanya adalah burst tense. Ini ya, burst tense. Apa tuh burst tense? Yaitu arus tense
Jadi seperti apa ya? Seperti rangkaian gitu ya, rangkaian yang digunakan. Jadi seperti intermittent ya, atau intermittent tense ya, atau intermittent tense gitu aja. Jadi ada 3 ya. Pertama adalah conventional tense, kemudian acupuncture like tense, dan burst tense. Nah, sekarang bagaimana ceritanya? Fisiologinya kalau ini. Jadi apakah slide saya jelas, masih jelas? Jelas, Pak. Nama enggak? Masih, Pak. Oke, baik. Nah, gelombang tense itu ada 3. Yang pertama ini yang namanya symmetrical biphasic rectangular form. Yang paling atas ini ya. Jadi ini simetrik, atas bawah sama toh. Biphasic karena ada 2 fase atas bawah. Nah ini biphasic. Simetrik. Yang kedua asimetrik. Ini yang atas maupun yang bawah itu enggak sama bentuknya. Yang atas itu kotak, yang bawah segitiga. Maka namanya asimetrik, enggak sama. Karena 2 fase ya namanya biphasic. Ya kan? Terus yang ketiga AC, alternating rectangular waveform. Jadi dia seperti ini. Oke. Terus ada lagi namanya burst frekuensi. Nah, ini seorang ahli namanya Solund and Erickson itu menggunakan tense acupuncture like tense, tetapi dibuat semacam seperti rangkaian kereta api gitu atau pulsa. Jadi dibikin hanya 2 hash, tetapi masing-masing kereta api satu gerbong itu ya, atau dibikin 2 gerbong. Nah, masing-masing gerbong itu isinya 70 milisecond dan interval 430. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi dibikin dibikin continuous ini, tetapi tiap gelombang ini itu isinya 70 milisecond, durasinya intervalnya 470. Berarti kan kalau dikali jumlah 430 tambah 70, 500 kan, 1000 dibagi 500, 2. Nah, menghasilkan frekuensi 2 Hz. Jadi mirip-mirip acupuncture like tense. Mirip-mirip. Nah, itu fisika dasarnya. Aplikasinya, yang pertama arus konvensional tense. Nah, ini frekuensinya antara 50 dan 100 atau 80 dan 100. Nah, durasinya itu kurang atau sama dengan 150 mikrosecond. Jadi saudara, alat-alat yang baik, yang tense, itu durasinya bisa dipilih. Frekuensi juga bisa dipilih. Bisa disetel itu loh. Kayak jadi kayak kemarin waktu kita mencoba membuat arus terabet ya, itu kan kita bisa bikin sendiri itu kan. Nah, jadi kita bisa melakukan penyetelan frekuensi, penyetelan durasi. Nah, sehingga namun apapun yang kita pilih itu harus di atas 50 dan di bawah 100 frekuensinya. Karena kalau di atas itu nggak lagi memenuhi kriteria
konvensional tense. Kemudian durasinya itu kurang atau sama dengan 50 mikrosecond. Nah, kemudian intensitasnya itu dinaikkan pelan-pelan sampai terjadi stimulasi pada jaringan yang kita rangsang. Nah, biasanya itu terjadi namanya perasaan apa? Gini-gini ya, ada kesemutan toh. Itulah namanya parestesia. Nah, parestesia itu yang akan memblokir nyeri. Jadi teorinya daripada arus tense yang konvensional ini, dia itu memblokir nyeri secara perifer. Jadi misalkan dari nyeri di ankle ya, nyeri di ankle. Nah, nyeri di ankle itu diblokir di ankle dan di tibialis posterior. Maka nyeri yang dari ankle itu ketika dia naik ascendent itu dibuntu atau dihambat oleh arus tense konvensional ini karena arus saraf perifernya dipenuhi dengan rangsangan berupa parestesia gitu loh. Jadi kalau ibarat jalan itu ya, ibarat jalan raya dengan luas misalkan 1 meter dipenuhi oleh rangsangan nyeri ya, maka dengan dibombardir, dengan dialiri arus listrik itu dilawan oleh truk. Nah, jadi truknya lewat itu, jadi akhirnya apa? Nyeri itu nggak bisa lewat. Nah, namanya diblokir. Itu diblokir. Itu kalau arus ya konvensional ya. Nah, jadi tidak sampai timbul kontraksi otot. Ya. Nah, elektrode itu ditempatkan di saraf perifernya dan proksimal atau namanya bisa dermatom. Ya. Dermatom. Bisa juga segmental. Nah, ini dermatom segmental ya. Atau menggunakan of conduction. Jadi dalam teori nyeri itu namanya ini adalah mekanisme perifer. Jadi nyeri yang berasal dari ekstremitas, misalkan lutut, itu kan L4 gitu, L4, L5 itu kan. Maka pemasangan otot itu di L5 sama lutut atau di perjalanan sebelum sampai lutut itu ya, sampai sepanjang L5 gitu loh. Jadi saraf yang mengantarkan rangsang nyeri itu yang ascendent itu diblokir oleh rangsang yang berasal dari alat. Jadi genggingannya itu tadi harapannya itu memblokir nyeri. Nah, berarti seperti ini ya, seperti apa? Lesi paraperifer, lesi saraf perifer, pos operasi itu cocok dipakai ini. Nyerinya phantom pain atau nyeri pasca amputasi itu ya, itu cocok dipakai ini. Nyeri jaringan parut cocok, pos operasi itu cocok karena dia akut ya, maka nyeri itu diblokir. Bagaimana ini kalau LBP bagaimana? Nah, ini di buku ini dikatakan it can also give good result in the treatment of low back pain. Ini saya nggak setuju. Kenapa? Nggak setuju kenapa Pak Toto nggak setuju? Karena begini, jadi nyeri itu kan suatu tanda bahwa terjadi ada masalah. Misalnya masalah apa? Facet joint yang melengseh, yang tergelincir.
diskus yang keluar, otot yang radang, otot yang terpelintir, otot yang memendek. Nah itu dibenarkan dulu. Kalau ada sendi yang meleset, dibalik sih. Kalau ada otot yang cedera, perbaiki dulu. Jadi kalau misalkan kita LBP, terus kita nggak periksa, tahu-tahu dikasih TENS, nah itu saya tidak setuju. Karena apa? Misalnya LBP-nya karena penjemputan saraf, oleh ischiadicus, oleh piriformis, apakah bisa TENS itu melepaskan penjemputan? Kan nggak bisa. Dia hanya fungsi untuk apa? Hanya fungsi untuk apa? Untuk menghambat nyeri, memblokir nyeri. Nah, kalau memblokir nyeri, berarti sumbernya nyeri itu nggak hilang. Kan yang dia diblokir. Nah, oleh karena itu untuk LBP itu dicari dulu sebabnya, baru diterapi sebabnya itu, baru diberikan elektroterapi atau TENS. Tetapi kalau luka pasca operasi itu cocok luka amputasi cocok. Karena apa? Kita sudah jelas lagi, sudah jelas nggak akan kita apa-apain luka operasinya itu loh. Kemudian kalau lah ini ya, kalau di luar negeri itu memang penduduknya lebih senang pengobatan tidak pakai obat. Nah, jadi dia lebih senang kalau menggunakan non farmakologi. Jadi penggunaan TENS sebenarnya banyak. Sehingga perlu alat kecil, dikasih alat kecil tuh. Bisa harian ya, sehari bisa 4 jam loh memakainya ini. Nah, kalau burst TENS itu sebenarnya apa ya? Dia durasinya itu agak lebar. Antara 150 sampai 200 mikrosecond. Terus frekuensinya itu hanya 1 sampai 5 atau 2 Hz. Tapi intensitasnya agak kuat. Dan sampai timbul kontraksi. Sampai timbul visible kontraksi. Apa itu artinya? Artinya kontraksi ototnya harus kelihatan. Nah, sekarang bedanya apa yang dihasilkan oleh akupunktur like TENS dan konvensional TENS? Ya, jadi kalau akupunktur like TENS, balik ya, kalau konvensional TENS itu pengurangan nyerinya dicapai dengan cara pemblokiran nyeri asenden. Jadi saraf asenden diblokir nyerinya, lah itu nyerinya baru bisa berkurang. Nah ini berarti apa? Nyeri itu akan hilang atau berkurang ketika alatnya itu hidup. Nah itulah konvensional TENS. Tetapi kalau misalnya akupunktur TENS itu anestesinya itu 2 jam setelah pemberian akupunktur TENS. Dengan cara pengeluaran endorfin atau endomorfin atau morfin dari dalam tubuh. Nah,
pada saat arus tens akupunktur leg tens itu diaplikasikan, kan timbul kontraksi ini kuat, tapi nyaman. Jadi harus timbul kontraksi kuat tapi nyaman. Nah, akhirnya apa? Setelah 20 menit atau 30 menit, tubuh itu mengeluarkan namanya opioid endorfin. Alhasil nyeri yang ada di tubuh itu bisa berkurang karena tubuh itu mengeluarkan endorfin. Ini seperti kalau kita olahraga ya. Olahraga rutin pagi-pagi aerobik atau jalan-jalan atau barbelan atau lari itu nanti setelah 2 jam kan kita enak kan. Lah itu namanya endorfin keluar. Nah, jadi ada 2 ya. Akupunktur leg tens itu lewatnya adalah endorfin, sedangkan yang konvensional tens lewatnya pemblokiran saraf. Nah, kata ahli, pemblokiran saraf itu hanya terjadi saat alat itu dipakai. Kalau dilepas, kembali lagi. Oke, sekarang sampai di sini. Silakan ada pertanyaan. Silakan. Silakan ada pertanyaan. Lutfi itu di mana Lutfi kamu? Lutfi di mana tuh? Backgroundnya rumah. Di depan rumah tuh. Itu Lutfi Iya, Pak. Di depan rumah. Iya, Pak. Oh, di daerah mana? Di Colomadu, Pak. Oh, iya, cerak omahku aku ya Colomadu. Iya, Pak. Oke. Silakan ada di komentar. Ada pertanyaan? Jadi terus jadi kalau untuk konvensional tens itu lebih cocok untuk nyeri akut ya. Karena dia tuh memblokir nyeri. Tidak ada kontraksi otot. Jadi pasien pasca operasi itu ya kalau dikasih akupunktur leg tens, wah bisa brodol jahitannya. Ya kan? Kan kontraksinya kuat dan nyaman. Tapi cukup diblokir aja. Tapi kalau nyeri kronis, kalau diblokir nggak cukup. Harus diberikan dikeluarkan endorfin itu loh. Kalau nyeri kronis. Jadi kalau nyeri akut kita pakainya adalah konvensional tens. Tapi kalau nyerinya kronis pakainya akupunktur leg tens. Berapa lama waktunya? Ya kalau kronis itu berarti kalau udah lebih dari kalau LBP kan lebih dari 3 minggu, lebih dari 3 minggu, lebih dari 3 bulan. Kenapa sih begitu? Kalau pasca operasi ya lebih dari sebulan itu ya. Kalau baru-baru itu masih konvensional tens. Tetapi itu adalah pandangan yang satu lagi, nggak begitu. Namanya Profesor Good Alon yang dari Amerika. Itu begini dia. Apapun stadiumnya, itu dua-duanya dipakai, dua-duanya. Dua-dua dipakai. Jadi bedanya gini, kalau nyeri akut, maka yang lebih dahulu itu konvensional tens. Baru kemudian akupunktur leg tens. Jadi pertama kali diblokir kalau akut,
kemudian diberi rangsangan agar keluar endorfinnya. Tapi kalau kronis dibalik, dirangsang untuk dikeluarkan endorfinnya, baru diblokir gitu. Dan ingat, nah ini jadi pertimbangan. Keluarnya endorfin itu di jaringan yang cedera apa di mana? Apa di seluruh tubuh secara rata. Nah, ini harus juga menjadi pertimbangan kita. Kalau yang nyeri lutut, ya lutut kanan. Kalau kita berikan akupuntur like TENS, maka kan kita mencari otot mana sekitar lutut yang bisa kita pasang elektroda gitu. Jadi kalau misalnya orang itu nyeri di lutut kanan, itu beda nggak efeknya? Dikasih akupuntur TENS pada quadriceps kanan atau kiri, beda nggak timbulnya endorfin itu sama nggak? Karena asumsinya kan kalau kita olahraga itu, olahraga kaki itu kan endorfinnya tidak di kaki aja kan, tapi kan seluruh badan. Kita olahraga pakai tangan tuh apa? Misalnya barbelan. Apakah endorfinnya itu hanya di tangan aja, di kaki enggak? Nah, kalau jawabannya adalah endorfin akan keluar dimanapun selama ada rangsangan, maka kita sebenarnya bisa merangsang. Kalau nyerinya akutnya itu adalah kaki lutut kiri, maka kita bisa merangsang pada lutut kanan. Tapi nanti efeknya sama-sama timbul endorfin gitu loh. Silakan, ada pertanyaan? Baik, nah ada komentar nggak? Komentar. Oke, teorinya habis. Baik, sekarang kita teori habis ya, sampai 50 nih, 40 menit. Sekarang prakteknya online kan, prakteknya online ya? Iya, Pak. Nah, tunggu sebentar, nanti jam 8 mulai ya, aku harus buka klinik dulu, nanti alatnya tak siapin dulu. Karena aku berarti kan harus nunjukin alatnya kan. Ya, aku nunjukin alatnya, nunjukin durasinya, nanti baru kalian bisa paham. Oke ya. Gak ada pertanyaan? Baik, kalau ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Nanti kita ketemu di jam 8 ya. Aku pindah ke klinik. Nanti aku bawa kamera. Aku pakai HP nanti aku. Pakai HP. Kalau nggak pakai HP nggak bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Pak. Jam 8 ya. Ya, Pak, siap.